Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang peraturan perundang-undangan, yang dimana kelompok kami berisi yaitu Ika Yuliani dan saya sendiri Imam Syaifuddin. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah aturan yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bukan merupakan produk politik, semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali berbagai sumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, karya budaya, nilai, dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan respondensi karya rakyat, bukan merupakan lagi mempertimbangkan untuk rugi atau kepentingan elit penguasa dalam menjalankan fungsinya. Apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting, atau legislasi, karakteristik tersebut merupakan wujud dari segala hukum Pancasila, di mana pembentukan peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung di dalamnya. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyat, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial serta rancangan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tradisi hukum kontinental menjadi peraturan perundang-undangan hukum sebagai salah satu sendi utama dalam sistem hukum nasionalnya. Oleh karena itu, pembangunan nasional selalu diiringi dengan pembangunan sistem hukum yang kuat. Selanjutnya ada perundang-undangan zaman kolonial. Pada dasarnya hukum tetap berlakunya peraturan kolonial adalah aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan semua peraturannya yang ada hingga saat ini tetap berlaku selama sebelum diadakannya yang baru, dan ketentuan ini kemudian dimuat ke dalam PP nomor 2 tahun 1945. Contoh penting peraturan kolonial yang masih digunakan sampai saat ini adalah KUHP DT atau dalam kurung BW di bidang perdata dan KUHP di bidang pidana. Selain dari dua peraturan yang masuk dalam kelompok Basic Law ini, masih banyak peraturan kolonial lain yang sedikit banyak masih berperan dalam hukum Indonesia. Pada perbedaan pandangan dan sikap orang terhadap peraturan penilaian kolonial, pada sebagian orang ada perasaan secara umum bahwa memang ada masalah di bidang ini, tetapi kesulitan untuk menjelaskan lebih lanjut pada presentasinya masalah yang dihadapi. Dan pada kelompok orang tersebut yang jumlahnya jauh lebih besar, malah ada permasalahan bahwa tidak ada manfaat praktis untuk memahami seluk-beluk tentang peran dan pengaruh peraturan kolonial, karena tanpa itu pun sistem hukum yang ada sekarang ini tetap berjalan seperti biasa. Entah itu peraturan merupakan suatu anomali yuridisi atau peraturan perundang-undangan, adalah salah satu kenyataan bahwa saat ini ketentuan-ketentuan peraturan kolonial yang digunakan hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia dan tidak dalam bahasa aslinya. Pengaruh Inggris terhadap sistem hukum dapat diabadikan karena setelah itu selama lebih dari 200 tahun Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda sampai tahun 1942. Dari tahun 1942 sampai tahun 1945, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Titik peradilan lebih besar harus diberikan
pada peraturan kolonial Belanda karena masa pendudukan Belanda lebih lama ketimbang masa pendudukan 10 Jepang. Masa pendudukan Belanda yang lama lebih menciptakan suatu sistem atau tata hukum tertentu yang dilengkapi dengan berbagai peraturan. Mulai tahun 1816, peraturan umum mulai dimuat dalam lembaran resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda atau Stadsplan and Bechtplan. Setelah hukum dan perbandingan peraturan ini, sebagian besarnya hampir tidak berubah atau tidak sempat diubah pada masa pendudukan Jepang. Karena masa pendudukan Jepang yang relatif amat singkat, sebelum kita membahas lebih jauh masalah yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, mungkin ada baiknya untuk melihat secara singkat sejarah hukum dan politik hukum kolonial Belanda Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ika Yuliani. C. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Nasional. Peraturan Perundang-undangan Nasional adalah peraturan perundang-undangan yang ada dalam lingkup sosial negara tersebut. Adapun undang-undang yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan tentang lingkungan, Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. D. Perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup tanggal 11 Maret 1982 yang biasanya disingkat dengan sebutan Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982, Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Undang-Undang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia. Selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997, telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan. Pertama, Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipasi, dan kearifan lokal.
Kedua, Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dengan pasal 66, Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Ketiga, Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Kelima, Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Keenam, Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga membuat delik materi yang diberlakukan kepada penjabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang berpengaruh terhadap adanya norma dan hukum yang berlaku yang sudah diterapkan oleh masyarakat yang menganggapnya peraturan perundang-undangan dan pada masa pemerintahan kolonial Belanda memberi arahan tentang cara melestarikan lingkungan. Namun terjadi perubahan amandemen terhadap Undang-Undang tahun 1982 dan tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berisi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah jaminan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.